Hari ini saya akan kembali berbicara tentang mengucap syukur, ya. Tadi juga worship leader sudah membawakan beberapa puji-pujian tentang bersyukur, ya. Saya percaya ya, tema pelayanan yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan melalui Pastor Jerry untuk gereja kita itu selalu pas dan tepat sesuai dengan kebutuhan gereja kita, ya. Seperti tahun lalu, masih ada yang ingat tema pelayanan kita pada tahun lalu? Om Jerry kemarin barusan singgung ya di Hope. Adalah apa? Roh Kudus. Yes, ya. Jadi saya melihat ya selama pelayanan kita di tahun lalu, saya melihat begitu banyak rintangan ya. Rasanya kok susah banget, saya melihat beberapa teman pelayanan tuh kok agak letih lesu gitu. Nggak tahu apakah perasaan saya saja atau memang begitu. Karena saya juga merasa ya sebagai pelayan di tempat ini tahun lalu tuh agak kayak kurang apa ya, ada lemes-lemes gitu. Tapi saya yakin dan percaya kita bisa menyelesaikan pelayanan tahun lalu itu hanya karena kekuatan dari Roh Kudus. Sesuai dengan tema pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita. Dan gak lama dari akhir tahun lalu ya, kembali Tuhan mempercayakan tema pelayanan kita untuk tahun ini melalui Pastor Jerry, yaitu tentang bersyukur, ya. Dan luar biasanya lagi, baru kita memasukin tahun baru, kita sudah dihujani berkat dengan berkat positif, ya. Jadi apa ya? Ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Dengan tema yang baru, kita diberi kesempatan untuk belajar bersyukur di masa-masa sulit, di mana mungkin orang lain sedang happy-happy, sedang mungkin berlibur, atau mungkin sedang memikirkan resolusi apa yang mereka kerjakan, kita sama-sama masih berjuang melawan si positif, ya. Jadi dan hebatnya lagi itu kalau Tuhan yang punya rencana bagi kita, itu tidak, saya rasa bukan kebetulan kenapa kok keluarga Haryanto tuh terhindar kemarin ya. Karena dengan Tuhan sudah menyediakan keluarga Haryanto untuk bisa memimpin ibadah kita selama 2 minggu berturut-turut di bulan Januari. Jadi Tuhan itu baik ya, hujan positif dan ada resolusinya. Ini memang luar biasa. Jadi kalau Tuhan punya rencana selalu yang terbaik bagi kita. Jadi saya yakin dan percaya sekali lagi bahwa tema pelayanan yang sudah Tuhan percayakan melalui gembala kita pasti ada rencana Tuhan yang mau dibuat di gereja kita. Amin. Mari kita buka lagi di tema ayat tema kita pada tahun ini, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Saya yakin dan percaya semua sudah hafal di luar kepala. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sepanjang bulan Januari udah tema tentang mengucap syukur ini sudah dibahas berkali-kali ya. Jadi malam hari ini saya hanya ingin menambahkan sedikit saja ya, sedikit saja hal-hal sederhana yang saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu. Tapi izinkan saya kembali untuk merefresh, karena waktu saya kembali diingatkan, saya pun diberkati dan saya rindu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua di sini. Jadi yang pertama, bersyukur itu merupakan tahap kedewasaan dalam perjalanan rohani dan iman kita. Kenapa kok dewasa? Ya, kalau kita ingat Pastor Daniel waktu membahas tentang mengucap syukur, ya, beliau sudah mengungkapkan bahwa di ayat tema ini bersyukur itu adalah sebuah kalimat perintah, ya. Semua ingat ya, kalimat perintah. Mungkin enggak cuman di ayat ini, tapi beberapa ayat tentang mengucap syukur itu kebanyakan adalah kalimat perintah. Saya kasih 2 contoh lagi ya, di 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, tanda seru, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu di Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah Bapa kita. Masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Tema camp kita yang lalu juga satu pasal itu bersyukurlah, ada seru semua ya. Jadi memang kalimat perintah. Nah, tadi kenapa kok saya bilang dewasa? Saya mau tanya sekarang, apa yang membedakan antara anak kecil dan orang dewasa dalam menjalankan sebuah perintah? Karena ini perintah dari Tuhan ya, saya contohnya mungkin perintah dari orang tua kepada anaknya gitu ya. Saya yakin tempat saya anak kecil juga bisa melakukan perintah ya. Tapi dia tidak ngerti apa maksud dari perintah itu, apakah ada kebaikan yang akan dia terima atau enggak, dia enggak tahu, tapi dia ngerjain. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia ngerjain perintah itu dan dia ngerti ada maksud tertentu yang di belakang perintah itu untuk dirinya. Contohnya ya, kalau kita menyuruh anak kita belajar ya. Anak kecil, kalau saya kecil ya, waktu saya disuruh belajar, saya belajar. Tapi kenapa saya belajar? Karena mungkin saya mau bersaing dengan teman saya yang pertama ya. Yang kedua, mungkin dimingin-mingin hadiah. Diterima rapot kalau ranking 1 atau 2 dapat sepeda motor. SD enggak ya, mungkin sepeda ya, sepeda. Tapi dengan beranjaknya umur kita, kayak misalnya Adi ya, kalau disuruh belajar sama Ibu Santi mungkin ya lebih ini. Adi belajar sungguh-sungguh karena dia mengerti bahwa dia belajar untuk masa depannya. Ya. Ada maksud dari orang tua, kebaikan orang tua untuk Adi belajar sungguh-sungguh untuk masa depannya. Ya. Jadi makanya tadi di ayat tema tadi kan dibilang itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa itu bisa mengerti apa maksud dari perintah itu, tapi memang enggak semua orang dewasa melakukan. Karena kan melakukan perintah itu juga merupakan sebuah pilihan ya. Deborah juga udah singgung choice gitu. Jadi kita orang dewasa juga ada yang enggak mikirnya dewasa juga ada. Tapi ini kita ambil adalah orang yang dewasa dan mengerti. Jadi Pastor Jerry juga sempat singgung minggu lalu bahwa dalam perjalanan iman kita menjadi seorang yang dewasa dalam iman itu bukan hanya kita yang selalu minta apa yang kita mau, kita butuhkan, kita inginkan, tetapi apa? Tuhan juga menikmati. Betul ya? Nah, dengan kita mengerti perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bersyukur, Tuhan pun bisa menikmati, ya kan? Jadi kalau kita paham betul ya tentang isi ya dari kitab Yohanes 3 ayat 16, itu pun sudah lebih dari cukup bagi kita untuk selalu bersyukur. Amin. Siapa kita ya kalau kita pikir-pikir sampai Tuhan pun mau mengampuni dan menyelamatkan kita. Itu kan itu udah lebih dari cukup untuk alasan kita bersyukur pada Tuhan. Saya mau ambil satu contoh dari tokoh Alkitab yang untuk sebuah kedewasaan dalam iman. Ya, saya mau ambil contoh dari Nabi Habakuk. Ya, ada dua fakta menarik dari Nabi Habakuk. Ya, yang pertama itu kita kalau baca kita nggak bakal bisa nemuin latar belakang atau biografi Nabi Habakuk di semua kitab di Alkitab kita Panjang Lama, Panjang Baru nggak ada. Dan fakta kedua itu satu-satunya tentang dirinya itu cuma ada di pasal 1, kan cuma ada 3 pasal ya, Habakuk itu cuma 3 pasal. Ada di pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Di situ cuma disebutkan Nabi Habakuk, itu aja ya. Tentang detailnya nggak ada, tapi banyak penelitian yang menyebutkan bahwa masa pelayanan Nabi Habakuk itu ada di kisaran 2 Raja-Raja 23 sampai 24. Jadi itu masa-masa Raja Yoahas, Yoyakim itu. Jadi kalau kita baca di 22 Raja-Raja itu ayat pasal 23, 24 itu ya, itu adalah masa-masa sulit ya.
Jadi masa pelayanan dari Nabi Habakuk ini masa-masa yang sulit. Yang pertama karena Raja Yoyakim itu raja yang selalu berbuat jahat di mata Tuhan. Di pemerintahannya itu banyak ketidakadilan, banyak korupsi dan lain-lain. Dan juga di masa dia pelayanan itu Tuhan memutuskan untuk menghukum bangsa Yehuda dengan mengirimkan bangsa Babel dan orang Kasdim untuk menghancurkan Yehuda. Jadi sepanjang masa pelayanannya Habakuk itu sulit terus ya. Itu kalau peribahasa tuh ya kayak sudah jatuh ketimpa tangga pula gitu ya. Sakit pokoknya ya. Jadi nggak ada enak-enaknya gitu. Tapi yang luar biasanya, apakah Habakuk menyerah? Enggak ya, Habakuk itu kalau kita baca di pasal 3. Jadi pasal 1 tuh isinya dia mengadu pada Tuhan, kenapa, berapa lama lagi Tuhan ini akan berlalu, di mana keadilan gitu kan. Di pasal 2 bukan juga jawaban tapi adalah Tuhan memberikan penglihatan pada Habakuk yang Tuhan minta dia untuk menulisnya di lolo batu. Tapi di pasal 3 ini adalah doa Habakuk dan di ayat-ayat terakhir itu adalah sangat terkenal ya dari doa Habakuk ini di mana dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan dan bersorak ya. Jadi seperti Pak Mario bilang ya, kita cuma bisa percaya saja pada Tuhan. Ini pun yang dilakukan oleh Habakuk. Kalau kita mau baca di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, ini sangat terkenal, ada lagunya juga ya. Di sini katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menamakan aku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sangat luar biasa ya kalau kita lihat, ini udah ayat-ayat terakhir di kitab Habakuk. Jadi di pasal 3 ini intinya dalam doanya Nabi Habakuk itu juga Habakuk ingin mendorong bangsa Yehuda untuk mengerti rencana Tuhan sehingga tidak ada orang yang bangsa Yehuda itu memaksakan kehendaknya, tetapi diajar untuk bersabar dalam penderitaan dan yakin kalau Tuhan pasti memulihkan bangsa Yehuda. Tapi kalau kita lihat kan, apakah Nabi Habakuk ini sudah melihat pemulihan dari Tuhan? Belum kan? Tapi ini adalah bukti dari kedewasaan iman Habakuk walaupun dia belum melihat. Jadi selama masa itu bukan waktu yang singkat loh saudara ya. Dia ya beberapa tahun dalam melayaninya itu dia belum melihat jawaban Tuhan, belum melihat pemulihan untuk bangsa yang dicintainya, bangsa Yehuda. Tapi dia masih bisa bersorak-sorak karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan Tuhanlah yang akan memulihkan bangsa Yehuda. Jadi ini kalau kita lihat ya, seperti kita zaman sekarang ini kan sudah hampir 2 tahun lebih kita di masa-masa sulit lah ya, hitungannya pandemi. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian di tempat pekerjaannya masing-masing atau studinya atau apapun juga, kita pun sedang mengalami masa-masa yang sulit. Jadi pertanyaan bagi diri kita adalah, sudah cukup dewasakah kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita itu bisa bersyukur dalam segala hal secara dengan sungguhan hati. Ya, apakah kita malah bersungut-sungut? Apakah kita malah menyerah dalam keadaan? Jadi kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah pertanyaan untuk kita malam hari ini. Lihat dalam diri kita, apakah kita cukup dewasa? Kalau kita selalu mengaku kita anak Tuhan, pelayan di gereja Tuhan, tapi telik hati kita, apakah kita cukup dewasa untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua,
saya mau bahas tentang susah bersyukur, ya. Lagi-lagi Pastor Daniel juga udah menyinggung ini ya. Jadi waktu itu beliau mengatakan kalau rasa khawatir adalah opposite dari bersyukur, ya. Masih ingat semua pasti ya. Tapi saya ingin menambahkan dikit, apa sih yang menyebabkan kita juga jadi susah bersyukur? Ada satu lagi ya. Karena pada dasarnya kita ini sebagai manusia tidak pernah merasa puas, ya, tidak merasa puas. Nah, kalau kita tidak pernah merasa puas, tentu saja ini menjadi penghalang kita untuk mengucap syukur, ya. Karena kita selalu, kalau hidup kita tuh nggak puas, ya jadinya kita cuma bisanya bersungut-sungut gitu ya. Nah, saya pernah mendengar khotbah beberapa minggu yang lalu ya tentang hal ini, dan di situ dia ada statement yang berkata, milikilah standar rasa cukup yang rendah, ya, rasa cukup yang rendah. Ini kita bisa belajar dari Paulus, ya, tentunya Paulus sudah cukup sering dipakai sebagai contoh, sebagai seorang tokoh Alkitab yang selalu mengucap syukur, ya. Seperti contohnya di 1 Korintus 1 ayat 4 yang dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Pokoknya Paulus adalah tokoh yang selalu mengucap syukur, ya. Nah, ada salah satu nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus kan banyak nih kitab-kitabnya yang isinya tentang nasihat-nasihat kepada jemaat ini, kepada ini, kepada ini. Ini ada satu contoh nasihat Paulus untuk Timotius di 1 Timotius 6 ayat 8. Cukup singkat ya. Katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Asal ada makanan dan pakaian cukup, ya. Jadi kalau kita, ini enggak cuman pasalnya cuma isinya itu doang sih enggak ya. Tapi kalau kita baca di perikop di pasal 6 ini, itu tuh isinya tentang penyakit bersilah kata dan cinta uang. Nah, salah satu ayatnya kan ini. Jadi Paulus tuh menasihatkan supaya kita tuh rasa cukupnya tuh ya segitu aja gitu. Kalau kita lihat tadi di ayatnya di NIV-nya tuh dia pakai kata konten, ya, konten. Itu kalau kita di dictionary itu, kalau bisa next slide-nya, Deborah. Artinya itu instead of peaceful happiness. Itu bahasa Inggris Jawanya gitu ya. Instead of peaceful happiness. Ya. Jadi konten itu cukup, itu kalau ada makanan, pakaian cukup. Jadi kita tuh udah bahagia harusnya kalau udah ada makanan, ada pakaian. Itu bukan ada makanan steak marble level 12 atau pakaian yang selalu baru setiap hari, enggak. Ini cuma makanan titik, pakaian titik, cukup. Ya kalau bahasa sekarang asal ada makan, ada pakaian, cukup lah bro, gitu harusnya gitulah ya. Itu yang mau ditanamkan di sini. Terus kalau kita pikir-pikir ya, ini kan juga Tuhan sudah sering ajarkan, apalagi di doa Bapa kami juga semua udah tahu kan yang tentang makanan. Yang di Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang selebihnya, ya. Makanan kami yang secukupnya. Terus kalau kita pikir, kalau gitu ngapain kita kerja keras gitu kan, kita kerja biasa aja, untuk makan pasti bisa dong ya, untuk beli baju yang biasa juga bisa dong ya. Tapi Tuhan pun di Alkitab juga mengajarkan bahwa kita harus bekerja keras ya. Pastor Jerry juga selalu bilang, kalian boleh ya mengejar apa yang kalian cita-citakan di langit ya, di dalam pekerjaan kalian, atau kalian pengen jadi kaya, itu boleh ya. Apa sih yang nggak boleh? Jangan sampai itu menjadi obsesi hidup kita ya. Karena kalau kita menjadi obsesi itu malah jadinya kalau Tuhan belum berikan apa yang kita mau,
kita jadinya ya itu merasa belum cukup. Walaupun kita harusnya udah cukup, tapi karena kita obsesi punya something dalam hidup kita, jadi kita nggak merasa cukup karena kita tahu terobsesi dengan hal yang kita mau. Dan kalau kita baca lagi di pasal ayat berikutnya, di pasal yang sama, itu kalau kita terobsesi, bukan hanya saja itu kita nggak bersyukur, tapi juga berbahaya untuk kehidupan iman dan rohani kita. Ya, kita baca aja di pasal ayat berikutnya di ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memang semua hal yang berlebihan itu enggak baik, ya. Makan kebanyakan juga enggak baik, ya. Uang kebanyakan itu juga enggak baik. Bukannya kita enggak butuh duit ya, tapi kita lihat banyak orang yang kaya raya, apakah hidup mereka bahagia? Enggak juga, belum tentu. Bukan, ada yang mungkin anak Tuhan yang berhasil, Tuhan emang udah itu berkat Tuhan ya, dia mungkin memang bahagia. Tapi bukan berarti kalau kita enggak punya uang enggak bahagia, ya kan? Itu bahayanya kalau kita terlalu terobsesi dengan apa yang kita mau dan kita lupa bahwa kita tuh sudah dicukupkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada lagi yang lebih berbahaya dari itu ya. Jadi kalau kita terus tidak merasa puas ya, jadi kita akhirnya terus minta kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu kita minta itu kita nggak sadar kalau kita sedang menikmati berkat dari Tuhan. Karena dalam hidup kita tuh bisa minta ya. Ini pernah terjadi di bangsa Israel waktu mereka mau ke Kanaan. Jadi mereka itu hilang rasa puasnya walaupun mereka sedang makan apa yang Tuhan kasih. Saya bacakan aja di Mazmur 78 ayat 27 sampai 30. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang, memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di dalam mulut mereka. Coba kita bayangkan ini ya. Saya kasih contoh. Ini misalnya kita mau undang teman kita makan di rumah, ya, makan di rumah. Kita bilang aja apa ya, makan Korean barbecue lah ya, yang lagi in hari-hari ini. Korean barbecue ya. Wah, kita panggang dagingnya ya. Teman kita ini kan datang nih, kita undang. Dagingnya diambil, piringnya udah penuh, itu dagingnya udah habis nih yang dipanggang. Dia makan, di piringnya masih banyak, sambil makan dia ngomong nih, bro, katanya lu masih punya wagyu, kok belum lu keluarin? Coba bayangin, dia masih ada daging di piringnya, dia juga masih makan dagingnya, masih tanya, ya, masih tanya, katanya ada wagyu, kok belum dikeluarin ya? Kalau saudara punya teman kayak gitu, kira-kira gimana? Perasaannya apa nih? Seneng nggak? Wah, saya undang lagi nih minggu depan nih, orangnya enak nih, makanannya, wah habis semuanya. Satu kulkas habis semua, enggak. Pastinya jengkel ya. Wah, ini saya aja belum makan, udah habis masih minta lagi, ya kan? Nah, tadi waktu Tuhan tahu bangsa Israel gitu, apa dong ininya? Apa reaksi Tuhan pada bangsa Israel yang mereka sedang makan, sudah kenyang, makanan masih di mulut tapi masih belum puas. Apakah Tuhan happy? Kita lihat ya di ayat berikutnya. Di ayat 31 dikatakan, maka bangkitlah apa saudara?
murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan turunan-turunan Israel. Ya pastinya jengkel ya. Kita aja sebagai manusia melihat teman kita sendiri, mungkin teman baik kita begitu jengkel. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan melihat hidup kita, kita sedang diberkati, tapi kita tetap bilang, ini enggak cukup Tuhan, saya mau lagi. Ini bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi malah membuat Tuhan murka. Jadi kita itu sebagai anak Tuhan harus hati-hati ya. Kita boleh melihat teman kita, boleh melihat orang lain, boleh mereka memiliki yang lebih dari kita. Tapi kita harus lihat diri kita ini cukup. Cukup, apa yang Tuhan berikan mereka itu cukup. Ya. Tidak selamanya rumput tetangga itu lebih hijau dari kita. Itu kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang tuh tidak selamanya rumput tetangga lebih rapi dari rumput kita. Karena rumput kita nggak pernah rapi ya. Jadi intinya kita boleh mengejar apa yang kita mau. Kita boleh set goal apa yang kita mau capai dalam kerjaan kita. Kita boleh mencari uang kalau kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan ya. Tapi ingat, kita harus bisa bilang cukup. Cukup berkat Tuhan dari hidup kita di setiap harinya itu lebih dari cukup ya. Ebenezer ya kan, sampai di sini penyertaan Tuhan. Jadi kita harus bisa selalu bilang cukup untuk berkat Tuhan pada kita di setiap harinya. Lalu lifestyle. Ini juga Pastor Jerry di akhir beberapa minggu terakhir ini selalu mengingatkan kita untuk menjadikan bersyukur adalah lifestyle kita ya. Lifestyle itu terbentuknya pasti pelan-pelan dong ya. Pelan-pelan akhirnya lama-lama jadi bagian dari hidup kita. Dan lifestyle atau gaya hidup ini yang bisa melihat bukan kita, tapi orang lain yang menilai hidup kita. Ya. Saya bilang pada saudara, saya ini lifestyle saya tuh healthy lifestyle ya. Tapi Anda melihat saya makan fried chicken master ya. Setiap minggu, hampir seminggu 2-3 kali. Nah, apakah healthy? No. Ya, saya bisa bilang saya hidupnya healthy, tapi kalau Bapak Ibu saya melihat saya makannya gorengan lah, makannya lemak lah, it's not healthy ya. Jadi kita bisa bilang kita lifestyle-nya apa, tapi penilaiannya kembali kepada orang lain. Jadi kalau kita bilang bersyukur adalah lifestyle kita, apakah kita bisa melihat orang merasakan hal yang sama dengan apa yang kita bilang kalau kita ini lifestyle-nya bersyukur? Itu yang harus kita pikirkan yang pertama ya. Terus dari lifestyle yang kedua, kalau kita lupa melakukan sesuatu yang adalah lifestyle kita, kita pasti merasa something not right ya, atau something missing. Contohnya, kalau minum kopi adalah bagian dari lifestyle hidup kita, kalau kita nggak minum kopi hari itu, rasanya pasti aneh kan, kayak ada something yang kurang gitu. Atau contoh yang lain kalau gaya hidup kita ini fashionnya selalu pakai skinny jeans ya, skinny jeans. Terus tahu-tahu saya disuruh pakai jeans yang gombrong-gombrong gitu ya. Tahu ya gombrong-gombrong itu yang besar-besar gitu ya. Kan kita pasti aneh dong, jalan kayak ini kok angin masuk-masuk gitu ya. Kayak rasanya aneh gitu, nggak nyaman lah ya, nggak nyaman hitungannya gitu. Jadi itu ya, kalau kita tuh udah ada lifestyle, terus kita lupa melakukan something, pasti kita merasa something ada yang hilang. Nah saya ada sedikit cerita ya tentang ini.
Sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu, pernah dengar cerita ini. Ini adalah cerita tentang saya dan Dyson, ya. Saya dan vacuum cleaner, ya. Ini kejadiannya tuh sekitar bulan Oktober tahun lalu, ya. Saya ingat betul itu hari Jumat, ya. Tapi tanggalnya saya lupa. Tapi harinya hari Jumat, ya. Nah, saya ini kan kalau setiap pagi bangun, begitu mata saya melek itu terbuka, terus saya merem lagi, ya. Bukan maksudnya saya tidur lagi, enggak ya. Maksudnya saya udah bangun. Saya selalu berdiam diri selama 3-5 menit untuk mensyukuri istirahat yang saya punya dan menyerahkan apapun yang terjadi dalam hari itu pada Tuhan. Nah, pada hari Jumat itu bangunnya telat bangun kan, begitu bangun kaget lihat jamnya, waduh, cepat-cepat mandi, bangunin Semi, siapin semuanya, mau berangkat nganterin Semi ke sekolah. Waktu mau berangkat, Vina ngomong sama saya, oh jangan lupa ya sampahnya 2 dikeluarin, sama itu ada vakum, isinya keluarin sekalian di luar sampahnya. Ya no, ini mau telat nanti aja pulang dari kantor Semi. Ya, gitu. Saya pergi kantor Semi, buru-buru pulang kantor karena memang udah terlambat. Saya pun sampai rumah, udah saatnya untuk meeting. Karena kan saya kalau Jumat dari rumah ya kerjanya. Untuk meeting, dan for some reason hari itu juga begitu banyak hal terjadi di kantor juga, gitu banyak masalah. Enggak kayak hari Jumat biasanya itu Jumat kan hari indah ya, untuk pekerjaan itu hari yang indah. Tapi hari itu enggak. Banyak masalah di kantor, jadi hektik banget. Terus begitu selesai itu saya turun, si Vina ngomong lagi, oh jangan lupa itu sampahnya dikeluarin, nanti terlambat lagi. Vakumnya juga, ya udah saya akhirnya buru-buru ngeluarin sampah, vakumnya saya bersihin juga, masuk ya. Saya biasa kalau saya disuruh Vina tuh sebelum saya kembali itu saya nyombongin diri gitu biasanya. No, udah tuh sampah udah keluar. Ya udah, saya naik, kerja lagi, masalah masih ada, tapi hari itu tuh kayak nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, harinya penuh dengan emosi gitu. Tapi akhirnya udah oke gitu kan, lunch time, terus waktu Vina selesai, sekitar jam 2 siang sebelum jemput Semi. Istri saya ini kan memang hobinya bersih-bersih ya, mungkin ada yang nggak tahu sih, tapi hobinya memang bersih-bersih. Jadi kalau vakum rumah itu kayak minum obat ya, kadang-kadang 3-4 kali ini minum obat yang bisa setelah atau sebelum makan ya. Jadi 3-4 kali dia bersihin rumah pakai vakum. Nah, jam 2 itu, oh vakumnya mana? Saya bilang, saya di atas dong. Saya bilang, ya disitulah tempatnya gitu. Sudah nggak ada. Ah yang bener saya akhirnya turun cari. Wih kok nggak ada juga ya. Saya udah mulai keringet dingin ini. Tadi di mana ya? Saya pikir gitu. Saya ingat, oh tadi itu saya buang sampah. Terus waktu saya keluarin sampahnya dari vakum, saya taruh di atas sampah yang recycle karena saya harus buang sampah yang lain kan. Begitu saya ingat itu, saya cepat-cepat buka garasi, lihat, wah sampahnya udah diambil nih sama dua-duanya udah diambil sama truk sampah dan vakumnya amblas. Vakumnya pun hilang, saudara ya. Waktu saya bilang ke Vina, ya kecewa lah ya namanya barang kesayangan ya. Barang sayang kecewa, tapi puji Tuhannya kan kita masih punya vakumnya yang sama tapi versi sebelumnya. Walaupun mungkin suaranya nggak sehalus dan tidak sehigienis yang baru, tapi masih ada cadangan lah gitu. Jadi saya bilang sama Vina, itulah nanti saya cari-cari lagi. Karena kita beli ini di tahun lalunya lagi itu waktu Black Friday. Jadi cuma setengah harga lebih dikit, murah banget pokoknya. Makanya kita beli kan. Nah, kalau kita udah beli barang yang sama dengan harga yang murah, mau beli lagi dengan harga yang normal itu kan gimana ya? Uang ada tapi tangan rasanya nggak mengizinkan gitu ya.
akal manusia itu rasanya nggak mungkin gitu maksudnya. Jadi akhirnya saya tetap cari di bulan Oktober kan. Nantilah nunggu mungkin nanti Black Friday gitu ya. Saya tunggu Black Friday harganya nggak turun juga ya Black Friday. Terus akhirnya ke White Saturday, Cyber Monday juga nggak, sampai Blue Tuesday, apapun lah warna pelangi semuanya keluar tuh nggak ada diskon ya. Sampai akhirnya di bulan Desember ya, karena mungkin Vina juga udah nggak tahan maksudnya gitu ya, nggak beli soalnya. Akhirnya dia berinisiatif untuk bicara dengan warranty online-nya Dyson gitu ya. Dia ngomong dengan harapan kita bisa nggak beli mesinnya aja gitu, karena kita semuanya ada di dus itu masih lengkap semua kecuali itu vakumnya gitu. Kan kita masih ada receipt-nya gitu kan, kita kasih juga dengan harapan kita bisa beli lagi dengan harga yang sama gitu maksudnya. Tapi terus malah ini online warranty-nya bilang ke Vina, itu bawa aja ke tempat servis kita di Coopers Plain ya, Coopers Plain, bawa semua di boxnya apapun yang ada bawa, nanti diurus sana. Kita bingung, kita ini kan nggak mau benerin ya, karena kita mau coba beli ngapain kita bawa ke sana dilihat lagi, karena kita tuh cuma mau beli dengan harapan dapat harga yang sama dengan di receipt-nya gitu. Tapi ya namanya orang desperate ya, ya udahlah. Akhirnya saya berangkat tuh, sekali lagi diutus oleh Vina, kamu berangkat ya. Saya berangkat lah hari itu, Sabtu itu siang-siang jam 11, wah panasnya minta ampun itu. Saya antri di depan karena ini kan lagi pandemi, jadi hanya cuma 2 orang yang bisa masuk ya. Panas-panas, saya foto dong, saya kirim ke Vina, wah panas nih gitu ya. Biar ada suatu kayak ada perjuangan gitu ya. Saya antri, akhirnya tiba saatnya saya masuk nih ke depan customer service-nya. Di scan box-nya, dia lihat historinya kan dari chatnya Vina sama orangnya warranty itu. Terus dia bilang saya ini bingung. This is the first time katanya lihat barang hilang, maksudnya hilang gitu kan. Jadi saya nggak tahu apa yang harus diperbuat. Jadi dia harus menunggu manajer di sebelahnya. Jadi manajernya itu lagi ada klien lain. Jadi saya tunggu dulu. Begitu dia selesai, dia akhirnya menghampiri kita kan. Terus tanya, ada apa gitu. Terus dia cerita gini, ini orangnya hilang. Terus customer service-nya yang ini bilang, tapi ini masih under warranty, dia bilang gitu. Terus dia lihat, dia pikir gitu kan manajernya. Terus tahu dia ngeliat saya, well sir, Merry Christmas to you. Terus dia minta customer service-nya untuk ngambil replacement-nya, kasih ke dia katanya. Wah, luar biasa ya. Ini apa ya, ini hal kecil, tapi Tuhan pun bisa buka jalan ya. Kita tadinya berharap kita mau beli lagi dengan harga yang sama kayak atau gimana, karena kita punya semuanya. Ngapain kita beli lagi dengan semuanya yang sama lagi? Tapi Tuhan ganti dengan yang baru dan free of charge gitu ya. Apa yang mau saya sampaikan di sini bukan saya mau bilang bahwa warranty dari Dyson itu sangat luar biasa customer service-nya, bukan ya, bukan. Atau bukan saya minta saudara yang punya Dyson terus dibuang yang masih warranty bisa dapat baru, enggak. No ya. Tapi yang mau saya bagikan di sini adalah kita sebagai anak Tuhan, kita begitu sering lupa bersyukur, yang pertama ya. Yang kedua, kita begitu sering kita tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi apakah Tuhan pernah gagal menunjukkan kebaikannya dalam hidup kita? Kita kalau mau pikir dalam hidup kita, apakah pernah Tuhan itu gagal sekali aja menunjukkan kebaikannya dalam hidup kita? Saya pribadi tidak pernah ya. Saya mengakui saya sering melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa. Tetapi kebaikan Tuhan selalu saya rasakan, keluarga saya rasakan.
Seperti yang selalu kita nyanyikan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ya kan? Apakah itu kurang, saudara? Apakah itu kurang dalam hidup kita? Begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih sering lupa mengabaikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Ratapan 3, 22 ayat 23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini benar-benar saya rasakan dalam hidup saya, bahwa berkat Tuhan selalu baru dalam hidup saya setiap harinya. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Hidup kita, seperti yang kita tahu, hidup kita ini adalah seperti roda, ya kan? Dan hidup kita sebagai pelayan Tuhan atau anak Tuhan, berarti seperti sebuah roda yang mau menuju ke tempat tujuan yang sudah Tuhan beri bagi hidup kita, ya kan? Jadi kalau kita mau mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, maka roda itu akan terus berputar, ya kan? Untuk menuju kepada tempat tujuan yang Tuhan berikan pada kita. Tapi kalau kita hanya mau mengucap syukur, waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam waktu kita berlimpah-limpah, berarti kita kan baru di atas gitu ya. Kita bisa hanya bersyukur pada saat itu. Tapi itu pun berhenti jadinya. Karena kita hanya mau di tempat itu aja. Tapi kita tidak akan bisa sampai di tempat tujuan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi terserah bagi Bapak, Ibu, saudara atau kita untuk memutuskan bahwa kita mau mengucap syukur setiap saat dan kita mau menuju ke tempat yang tujuan yang Tuhan berikan pada kita, atau kita mau stuck hanya bersyukur saat kita sedang bahagia atau sedang bersuka cita. Amin.